Apakah Anda percaya bahwa sebuah merek yang dulu mendominasi, kini mulai ditinggalkan oleh jutaan konsumen setianya? Di Cina, iPhone 16 bahkan dengan harga super diskon pun gagal memikat hati para pembeli. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini pertanda bahwa era kejayaan Apple telah berakhir, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi? Dan bagaimana dengan Indonesia? Apakah tren ini akan menyebar ke sini? Mari kita selami fakta di balik fenomena mengejutkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, fenomena yang terjadi di Cina dengan iPhone 16 menandai perubahan signifikan dalam pasar ponsel pintar premium yang sebelumnya dikuasai Apple. Dahulu, iPhone dikenal sebagai simbol status dan teknologi canggih yang diidamkan oleh banyak konsumen di seluruh dunia, termasuk Cina. Namun, saat ini, hal tersebut mulai berubah. Meski iPhone 16 dijual dengan harga diskon untuk menarik perhatian pasar, kenyataannya produk ini mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Pasar Cina, yang merupakan salah satu yang terbesar dan paling penting bagi Apple, kini menjadi tantangan besar bagi perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Penurunan minat konsumen Cina terhadap iPhone 16 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Salah satu penyebab utamanya adalah persaingan yang semakin ketat dari merek-merek lokal seperti Huawei, Xiaomi, dan Oppo. Merek-merek ini tidak hanya menyaingi Apple dalam hal teknologi dan desain, tetapi juga menawarkan produk dengan harga yang jauh lebih kompetitif. Teknologi yang ditawarkan oleh ponsel pintar dari merek lokal kini tidak kalah canggih dibandingkan dengan iPhone, yang berarti konsumen memiliki lebih banyak pilihan dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam beberapa tahun terakhir, Huawei khususnya telah berhasil memantapkan posisinya sebagai pesaing serius di segmen ponsel premium. Produk-produk unggulannya menawarkan fitur-fitur canggih seperti teknologi kamera mutakhir dan desain yang elegan yang menjadikannya alternatif menarik bagi konsumen yang sebelumnya setia pada iPhone. Sentimen nasionalisme juga berperan dalam pergeseran preferensi ini, di mana konsumen China lebih memilih mendukung produk-produk lokal yang mereka anggap sebanding atau bahkan lebih baik dalam beberapa aspek dibandingkan dengan produk asing. Di sisi lain, strategi Apple yang tetap fokus pada segmen premium menghadirkan tantangan tersendiri di pasar Cina, di mana konsumen semakin peka terhadap harga dan lebih memperhatikan nilai yang ditawarkan. Pendekatan ini mengakibatkan Apple kesulitan menjangkau segmen kelas menengah yang besar. Meskipun Apple memiliki basis pelanggan setia yang kuat di kalangan konsumen kaya, perusahaan ini berisiko kehilangan pangsa pasar di segmen yang lebih luas, di mana merek-merek lokal menawarkan produk dengan spesifikasi yang setara atau bahkan lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Salah satu faktor lain yang menghambat penjualan iPhone 16 adalah kurangnya inovasi signifikan pada produk tersebut dibandingkan dengan model sebelumnya. Konsumen Cina yang sangat terbiasa dengan kemajuan teknologi yang cepat mengharapkan pembaruan yang revolusioner dalam produk baru. Namun, iPhone 16 gagal memenuhi ekspektasi tersebut. Akibatnya, banyak konsumen merasa tidak perlu mengganti ponsel mereka dengan model terbaru jika peningkatan yang ditawarkan hanya bersifat inkremental. Data penjualan menunjukkan penurunan pengiriman iPhone di Cina, dengan para analis memprediksi penurunan yang cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tren ini mengindikasikan bahwa Apple mulai kehilangan momentum di pasar yang sebelumnya sangat mendukung pertumbuhan penjualannya. Perusahaan yang selama ini dikenal karena inovasi dan keunggulan teknologinya kini menghadapi kritik bahwa produk-produknya tidak lagi membawa perubahan signifikan yang membedakan mereka dari pesaing. Perkembangan jaringan 5G juga menjadi faktor penting dalam persaingan pasar ponsel pintar. Meskipun Apple telah mengintegrasikan teknologi 5G pada iPhone-nya, banyak yang berpendapat bahwa perusahaan ini belum memanfaatkan potensi penuh teknologi tersebut di pasar Cina.
Di sisi lain, merek-merek lokal telah dengan cepat merilis berbagai perangkat 5G yang tersebar di berbagai rentang harga, memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas dan menyulitkan Apple untuk bersaing. Strategi retail Apple di Cina juga mendapat sorotan. Meskipun Apple memiliki toko-toko di kota-kota besar, kehadirannya tidak merata di wilayah lain yang memiliki potensi pasar yang signifikan. Sementara merek-merek lokal mampu menjangkau konsumen di kota-kota kecil dan daerah pedesaan dengan distribusi yang lebih luas dan promosi yang disesuaikan, Apple masih tertinggal dalam hal ini. Untuk memperluas jangkauannya, perusahaan perlu mempertimbangkan investasi yang lebih besar dalam hal distribusi dan strategi pemasaran lokal. Selain distribusi, pemasaran Apple di China juga membutuhkan penyesuaian. Kampanye global Apple mungkin menarik perhatian secara internasional, tetapi tidak selalu berhasil di pasar China yang memiliki preferensi budaya dan selera unik. Penyesuaian pemasaran untuk mencerminkan budaya lokal dan menggunakan bahasa yang lebih relevan dapat membantu Apple terhubung dengan audiens China secara lebih efektif. Ini menuntut pemahaman mendalam tentang pasar lokal dan kesiapan untuk menyesuaikan pendekatan yang selama ini digunakan. Beralih ke Indonesia, tantangan yang dihadapi Apple berbeda namun tidak kalah rumit. Meskipun pasar Indonesia tidak sebesar Cina, negara ini tetap penting bagi Apple. Namun, penjualan iPhone 16 di Indonesia menghadapi kendala karena larangan penjualan akibat ketidakpatuhan terhadap aturan tingkat komponen dalam negeri, TKDN. Pemerintah Indonesia mewajibkan produsen untuk memenuhi persyaratan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap industri dalam negeri. Apple, yang dianggap belum sepenuhnya memenuhi komitmen investasinya, menghadapi kesulitan untuk memasukkan produk-produk barunya secara resmi ke pasar Indonesia. Meskipun tantangan di China dan Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda, keduanya menunjukkan pentingnya adaptasi dan strategi lokal yang matang bagi Apple. Di China, perusahaan harus bersaing dengan inovasi dan harga yang lebih kompetitif, serta menyesuaikan pendekatan pemasaran untuk lebih relevan secara lokal. Di Indonesia, Apple perlu mematuhi regulasi lokal dan memastikan produknya dapat diakses dengan cara yang sah dan adil. Sobat channel Kabar Langit, demikian pembahasan tentang penurunan minat konsumen Cina terhadap iPhone 16 meski dengan harga diskon. Menurut Anda, apakah ini pertanda kemunduran Apple di pasar global atau hanya gejolak sementara di pasar Asia? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan lebih lanjut. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel Kabar Langit, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.